Mayoritas bursa saham Asia Pasifik termasuk indeks harga saham gabungan turun pada perdagangan Kamis 16 Maret 2023, salah satunya karena gejolak seputar Credit Suisse Group AG. Saham Credit Suisse jatuh ke level terendah baru sepanjang masa di Wall Street pada penutupan Rabu 15 Maret 2023 waktu setempat. Hal ini menyusul gejolak yang terjadi di dalam tubuh Credit Suisse. Bank berusia 166 tahun yang pernah menjadi lambang kebanggaan Swiss ini tengah berjuang untuk bertahan setelah para investor melepas sahamnya hingga anjlok ke level terendah sepanjang masa. Berikut 5 fakta penting seputar krisis Credit Suisse. Arus keluar tinggi. Pada Selasa 14 Maret 2023, Credit Suisse mengatakan dalam laporan tahunan 2022 bahwa manajemen mengidentifikasi kelemahan material dalam pengendalian internal terhadap laporan keuangan dan tak dapat membendung arus keluar dana nasabahnya. Identifikasi mengenai kelemahan ini muncul lantaran Credit Suisse tengah berupaya pulih dari serangkaian skandal yang telah merusak kepercayaan investor dan klien. Dana keluar pelanggan pada kuartal 4 2022 naik menjadi 110 miliar franc Swiss atau setara 120 miliar US dollar. Alhasil, likuiditas dan modal perusahaan kian menyusut. Skandal-skandal besar. Pada 2019, Chief Operating Officer Pierre-Olivier Bouygues diketahui menyewa penyelidik swasta atau private investigator untuk memata-matai karyawan tingkat tinggi dan akhirnya dipecat tak lama kemudian. Penyelidik swasta ini secara misterius dilaporkan bunuh diri saat Credit Suisse mengumumkan pemecatan Bouygues. Pada Maret 2021, sebulan sebelum skandal Archegos, debutur Credit Suisse yang gagal bayar dipublikasikan, Credit Suisse sempat mengumumkan penutupan dan melikuidasi beberapa dana investor senilai 10 miliar US dollar yang diberikan kepada perusahaan jasa keuangan Greensill Capital. Adapun Greensill menyatakan bangkrut pada Maret 2021. Mengutip Financial Times, investor dilaporkan kehilangan hampir 3 miliar US dollar karena kasus Greensill. Pada Februari 2022, kebocoran data besar-besaran terjadi pada lebih dari 30.000 klien Credit Suisse di seluruh dunia. Laporan The Guardian mengungkapkan data yang bocor tersebut salah satunya mengungkapkan kekayaan lebih dari 10 miliar US dollar yang dimiliki oleh para klien Credit Suisse. Merupakan keuntungan dari bisnis-bisnis gelap seperti penyiksaan, perdagangan narkoba, pencucian uang, korupsi, dan kejahatan serius lainnya. Kursi pimpinan. Rentetan skandal ini pada akhirnya semakin merusak reputasi bank dan memperkuat kekhawatiran investor. Manajemen Credit Suisse telah mengotak-atik kursi kepemimpinan beberapa kali sejak 2019. Dengan perubahan terbaru terjadi pada Juli 2022. Saat perusahaan mendapatkan CEO baru Ulrich Horner. Sementara itu, Ketua Komisaris Credit Suisse Axel Lehmann baru mengambil alih posisi tersebut dari chairman sebelumnya, Antonio Horta Osorio, pada Januari 2022 setelah Horta Osorio mengundurkan diri karena melanggar aturan karantina selama pandemi. Suntikan Bank Sentral Swiss. Credit Suisse pada Kamis 14 Maret 2023 mengatakan akan meminjam hingga 54 miliar US dollar atau setara 833 triliun rupiah dari Bank Sentral Swiss untuk menopang likuiditas dan kepercayaan investor setelah kemerosotan sahamnya meningkatkan kekhawatiran tentang krisis keuangan global. Credit Suisse mengatakan akan menggunakan opsi meminjam dari Bank Sentral hingga 50 miliar franc Swiss. Pinjaman itu juga menyertakan jaminan dari otoritas Swiss bahwa Credit Suisse memenuhi persyaratan modal dan likuiditas yang dikenakan pada bank-bank yang penting secara sistemik dan dapat mengakses likuiditas bank sentral jika diperlukan. Credit Suisse adalah bank global besar pertama yang diberikan bantuan darurat sejak krisis keuangan 2008. Masalah-masalah Credit Suisse telah menimbulkan keraguan serius mengenai apakah Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve akan mampu mempertahankan perjuangan mereka melawan inflasi dengan kenaikan suku bunga yang agresif. IPO First Boston. Pada 1980-an dan 1990-an, Credit Suisse mengakuisisi First Boston dan mendirikan Credit Suisse First Boston dan merupakan divisi perbankan investasi hingga 2006. Pada akhir 2021, Credit Suisse melaporkan aset lebih dari 1,6 triliun franc Swiss.
dan lebih dari 50.000 karyawan di institusi tersebut. Credit Suisse tercatat memiliki divisi bisnis bank Swiss, domestik dan manajemen kekayaan, perbankan investasi dan operasi manajemen aset. Adapun CEO Credit Suisse, Ulrich Körner mengatakan pada Selasa 14 Maret 2023 bahwa perusahaan berencana membawa First Boston untuk menggelar penawaran umum perdana saham pada 2025.